Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan juga nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat besar itu adalah hidayah. Hidayah adalah keinginan untuk berbuat kebaikan. Kita diberi hidayah, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Tatkala hawa nafsu dan syaitan, dua musuh kita yang paling utama, menggoda kita untuk baring-baring, untuk tidak beramal, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, bapak-bapak sekalian, ada nggak yang mas-mas ini? Rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang suci yang dimiliki oleh umat Islam. Dan yang perlu diketahui adalah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk tujuan yang mulia. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Untuk dibaca, dihafalkan, atau dipajang di dinding. Jawabannya adalah untuk ditadaburi. Nah, sekarang apa itu tadabbur? Tadabbur adalah membaca, menghafalkan, memahami, dan mengamalkan. Itu makna tadabbur Al-Quran. Artinya kita di samping membaca Al-Quran, menghafalkan mungkin, kita juga dituntut untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dipelajari dengan tujuan setelah kita paham, kita bisa mengamalkan. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengamalkan apa yang dia tidak paham. Dan ini penting. Memahami Al-Quran itu adalah perkara yang sangat penting. Kita mungkin sering bertanya kepada mungkin santri-santri atau anak kita, mungkin ada yang di pondok dan menghafal Al-Quran. Dia menghafal, tapi kenapa setiap subuh kita masih oprek-oprek, bangunin, atau kalau jengkel mungkin dipercikin air.
Kenapa? Padahal dia sudah punya hafalan Al-Quran 2 juz, 3 juz, ada yang 10 juz malah. Tapi di samping itu dia melakukan dosa-dosa yang berulang. Tentu sebab terbesarnya adalah dikarenakan ketidakfahaman dia tentang apa yang dia hafalkan. Ini tentu PR besar bagi pengelola pendidikan, membuat sistem bagaimana caranya agar anak-anak didiknya di samping menghafal itu bagus sekali. Di samping menghafal, anak didik juga diajari makna apa yang dia hafalkan. Setelah dia memahami, dia bisa mengamalkannya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk difahami dan diamalkan, sehingga tatkala seseorang beramal dengan Al-Quran yang dia fahami, dia bisa mencapai apa yang Allah janjikan, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran, sebuah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Hudan lil muttaqin, untuk sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa dapat petunjuk setelah dia faham dan dia bisa mengamalkannya. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri berisi 30 juz ya. Berisi 114 surat, yang mana kata para ulama, isi dari Al-Quran mengandung 3 hal, tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hukum-hukum halal dan haram. Yang kedua tentang kisah-kisah para nabi, kita dapatkan banyak sekali dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah tentang tauhid atau akidah, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu 3 hal, 3 kandungan dalam Al-Quran yang berisi 30 juz tersebut. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah surat yang saya yakin mayoritas kita sudah hafal ya. Bahkan dalam benaknya ketika sholat sunnah, ini pilihan teratas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ada yang belum hafal? Sudah hafal ya Pak ya? Masya Allah. Sekarang kita akan memahami apa yang sudah kita hafal. Surat Al-Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Apa arti ikhlas? Murni. Surat Al-Ikhlas dikatakan sebagai sepertiga Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat isi dari surat Al-Ikhlas, seluruhnya isinya murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Tadi kita sudah sebutkan, Al-Quran tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama hukum-hukum, yang kedua adalah kisah-kisah, yang ketiga apa tadi? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran atau surat Al-Ikhlas masuk yang ketiga, itu isinya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Maka dari itu disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Yang pertama, sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama sahabatnya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan sami'a rajulan
yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seseorang yang mendengarkan orang lain membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Dia ketika sholat selalu membaca qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, esoknya jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendengarkan ini datang kepada Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lah. Kemudian dia bercerita tentang orang yang dia dengar membaca qul huwallah terus-menerus. Dia anggap itu suatu yang remeh. Kenapa dia baca qul huwallah, kan banyak surat. Dia menganggapnya remeh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah, surat qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari nomor 5013. Ini dalil yang pertama, bahwasanya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalil yang kedua, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin?" Wahai para sahabatku, mampu tidak kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kalau sepertiga Al-Quran berarti berapa juz, Pak? 10 juz. Satu juznya itu kurang lebih 10 lembar. Berarti dia baca semalam berapa? 100 lembar. Rasulullah bilang, mampu tidak di antara kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka para sahabat pun merasa berat, karena para sahabat ini tipikal mereka ketika baca Quran, mereka tidak mau membaca tanpa paham dan mengamalkan. Banyak kisah mereka, bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Mereka merasa berat membaca 10 juz dalam semalam. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapakah di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Allahul wahidus samadu thuluthul Quran." Surat Al-Ikhlas, Allah wahidus samad, adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ini dua dalil bahwasanya Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, jika orang membaca Al-Ikhlas 3 kali, apakah sebanding dengan membaca Al-Quran seluruhnya? Sebanding tidak? Atau cukup atau tidak? Dia membaca 3 Al-Ikhlas, udah cukup baca Al-Quran penuh berarti. Apakah seperti itu pemikirannya? Jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran adalah sisi kandungannya saja. Bukan berarti orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali dia dihukumi telah baca Quran semuanya. Tidak seperti itu. Mengapa demikian? Karena para ulama sepakat kalau orang ketika sholat langsung baca Al-Ikhlas walaupun 3 kali tanpa baca Al-Fatihah, berarti sholat tidak sah. Padahal kita tadi dengarkan bahwasanya Al-Fatihah atau Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali harusnya sudah apa namanya? Sudah khatam dong. Tapi
Kenapa dia tidak sah membaca Al-Ikhlas 3 kali ketika sholat? Ya karena tadi sepertiga dari sisi kandungannya, bukan dari sisi kualitasnya, seperti itu. Ini adalah perkataan dari Syekh Utsaimin dalam tafsir Juz Amma. Dilihat dari surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ini menandakan bahwasanya pembahasan yang dibahas di surat Al-Ikhlas adalah pembahasan yang penting, yaitu pembahasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Dan dalam surat Al-Ikhlas semuanya murni tentang tauhid. Inilah yang menjadikan Al-Ikhlas adalah surat yang termasuk yang mulia. Sama halnya dengan ayat kursi, yang mana ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena ayat kursi, kalau kita lihat kandungannya berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Itulah surat Al-Ikhlas. Dan saking agungnya surat Al-Ikhlas, ada beberapa hadis yang menjelaskan pentingnya mencintai surat ini. Di antara hadisnya adalah suatu saat Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki dalam suatu peperangan atau sariyah. Sariyah itu peperangan yang Nabi tidak ikut. Nabi SAW mengutus seorang lelaki dalam perang tersebut. Kemudian laki-laki itu menjadi imam sholat bagi para pasukannya. Jadi Nabi mengutus dia dan pasukan kecil dalam sebuah operasi. Ketika sholat, laki-laki itu jadi imam. Setiap dia jadi imam, dia selalu mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Artinya ketika dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah, baca surat. Sebelum ruku, dia pasti menutupnya dengan Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang, para sahabatnya, makmum-makmumnya ini menyampaikan berita ini kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Salu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanya kepada dia, kenapa dia melakukan hal demikian? Kenapa dia selalu baca Al-Ikhlas di setiap akhir bacaan? Tanya dulu kepada dia. Mereka pun tanya kepada imam mereka tadi. Ketika bertanya kepadanya, laki-laki itu menjawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'u biha. Aku membacanya karena dalam surat Al-Ikhlas tersebut terdapat sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk selalu membacanya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbu." Beritahukan dia, Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi alasan dia membaca Al-Ikhlas di akhir bacaannya, alasannya dia karena cinta kepada surat tersebut. Rasulullah mengatakan Allah juga cinta kepadanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencintai surat Al-Ikhlas. Dalil lainnya adalah kisah tentang seorang sahabat dari Ansor. Dia menjadi imam sholat di Masjid Quba. Ya, dahulu Quba
di luar Madinah ya. Bagi yang pernah ke sana, jarak antara Nabawi ke Kuba berapa kilo, Pak? 4 kilo ya. Jadi sekarang juga ada jalan lurus ke Kuba ya. Yang mau jalan silahkan. Jadi ada seorang sahabat yang dia menjadi imam di Masjid Kuba. Ketika dia sholat, dia mengimami sholat, dia baca surat-surat. Dan dia mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad juga. Setiap sholat seperti itu. Makmumnya pun protes. Mereka mengatakan, wahai imam, kenapa engkau ketika sholat baca surat lain dan selalu ada surat Al-Ikhlas? Kenapa nggak cukupkan diri dengan surat yang lain aja? Al-Ikhlasnya tidak usah dibaca sering-sering, kata makmum kepada imam tersebut. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka diimami olehku, terimalah apa yang aku lakukan. Namun kalau tidak suka ya sudah, saya tidak mau jadi imam lagi, kata imam tersebut. Makmumnya bingung ketika imamnya mengatakan demikian. Waduh, nggak ada imam lagi nih. Dia doang yang hafal Al-Quran. Akhirnya mereka mengadu pada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh sahabatmu? Dan mengapa engkau membaca surat tersebut setiap sholat? Dia mengatakan, sungguh ya Rasulullah, aku cinta surat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil bahwasanya kita dianjurkan untuk cinta kepada Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, sehingga timbul cinta kita kepada surat tersebut. Itu tentang kecintaan kepada surat Al-Ikhlas. Dan juga di antara pentingnya surat Al-Ikhlas adalah Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk sering membaca surat tersebut. Bahkan ketika Nabi SAW mensunnahkan sholat sunnah di rakaat pertama Al-Kafirun, selalu di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Seperti 2 rakaat setelah sholat maghrib, sholat witir, sholat tawaf, setelah tawaf ada sholat sunnah, sunnahnya baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Bahkan di luar sholat, Rasulullah SAW menganjurkan baca Al-Ikhlas. Di antaranya setelah sholat fardu, tadi sholat isya, setelah sholat isya kita zikir. Di antara zikir adalah Al-Ikhlas. Kemudian juga zikir pagi dan petang. Dan di beberapa tempat dalam zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasanya Al-Ikhlas adalah surat yang sangat spesial, sangat penting bagi kita untuk menaruh perhatian kepadanya. Itulah pengantar ya surat Al-Fatihah. Kemudian apa sebabnya surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW? Dikisahkan tentang sebab turunnya surat ini adalah suatu hari orang-orang musyrikin datang kepada Nabi SAW. Mereka bertanya dengan nada mengejek ya. Mereka mengatakan, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Mereka nanya nasab. Apa itu nasab?
silsilah keluarga. Mereka nanya keluarga Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya. Ini adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan unsub lana robbak dari orang-orang musyrikin. Itulah sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Karena pertanyaan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat yang ke berapa? 114 kurang 2 berapa? 112. Berapa ayat? 4 ayat. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Yang sudah hafal angkat tangan. Ada yang bersedia jadi relawan baca tidak? Baca surat Al-Ikhlas sebelum kita bahas ayat per ayat. Ada yang bersedia? Tidak ada. Berpahala kalau membaca di depan khalayak ya. Didengarkan banyak orang. Bismillah. Silakan, Pak. Insyaallah muazin kita ya. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Pak. Ya, itulah surat Al-Ikhlas ya. Kita mendengar saja sebelum mengetahui artinya ini, itu sudah menyejukkan hati. Apalagi dibaca oleh Bapak ya, Masya Allah. Al-Ikhlas di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul, katakanlah. Jika ada ayat yang diawali dengan kata-kata qul, menandakan pentingnya ayat tersebut. Sehingga kita perlu untuk memasang telinga baik-baik ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang diawali dengan kata qul. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ahadun. Apa artinya ahad? Hari Minggu, hari Ahad. Apa arti ahad? Satu atau tunggal atau esa. Jadi maknanya secara keseluruhan, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa, yang satu, yang tunggal. Apanya yang esa bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala esa. Dan keesaan Allah mencakup 3 hal. Yang pertama adalah rububiyah. Rububiyah adalah sifat menciptakan, memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Itu rububiyah. Jadi Allah esa dalam rububiyah. Tidak ada tandingan, tidak ada sesuatu yang lain yang
memiliki 4 sifat ini. Menciptakan, memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. 4 sifat ini Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memilikinya. Itu yang pertama. Allah Esa dalam rububiyah. Yang kedua, Allah Esa dalam uluhiyah. Uluhiyah maknanya adalah Esa dalam peribadahan. Allah sajalah yang berhak diibadahi. Yang ketiga, keesaan Allah Subhanahu wa taala mencakup esa dalam asma was sifat. Yaitu hanya Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Seperti As-Sami, apa arti As-Sami? Maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Khabir, yang maha teliti. Al-Hayy, maha hidup. Lantas apa bedanya dengan manusia? Manusia hidup juga. Untuk berbeda, Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Yang mana al-awwal wal akhir. Tidak ada awalan dan tidak ada akhiran Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia dilahirkan, diakhiri dengan kematian, sangat-sangat tidak sempurna. Itu 3 hal yang mencakup tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keesaan ini, tatkala seseorang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjalankan konsekuensinya. Contoh, keesaan Allah dalam rububiyahnya. Artinya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini, memiliki, mengatur dan menguasai. Lantas dia harus menafikan, meniadakan, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Yang dia yakini, berarti tatkala dia punya tambak, dia sudah berusaha bagaimana caranya tambaknya disubur, tiba-tiba gagal panen, dia tidak punya keyakinan apa-apa. Dia yakin itu takdir karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dia gagal panen, bukan karena A, B, mistis ya. Kalau teknis mungkin ada. Artinya yang dia alami semuanya adalah karena kehendak dari pengatur alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang punya sawah, dia sudah tanam dan lain sebagainya. Tatkala sukses nanam padi, dia yakin yang mensukseskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dewa ini, bukan zat ini dan lain sebagainya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam peribadahan, semua ibadah wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, sholat, bersedekah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi keesaan Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat di masyarakat, mereka hafal surat Al-Ikhlas, tapi disayangkan sekali masih banyak yang tidak menjalankan konsekuensinya. Tatkala dia gagal panen seperti tadi yang kita utarakan, dia meyakini A, B, C, D. Tatkala beribadah mungkin dia sholat untuk Allah, tapi ketika ibadah lainnya dia gunakan untuk yang lainnya. Masih ada kepercayaan bahwasanya Allah selain Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatur alam semesta. Nah, ini tidak boleh. Konsekuensi orang yang percaya surat Al-Ikhlas, dia harus menafikan dalam dirinya. Dia harus tidak percaya lagi dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Itulah konsekuensi keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Tuhan selain Allah tidak punya apa-apa. Di antaranya adalah surat Fatir ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian sembah wahai orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Qitmir itu adalah kalau kita punya kurma, kita makan kurma, ada biji kurma. Biji kurma biasanya punya selaput. Tebal atau tipis selaput itu? Tipis dan tembus pandang pula. Nah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan apa-apa walaupun itu. Saking lemahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah." Wahai manusia, ada permisalan. Dengarkan permisalan itu. Sesungguhnya semua yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan lalat seekor pun. Walaupun mereka bersatu padu menciptakan lalat. Nah, jika Tuhan selain Allah itu bergabung untuk menciptakan lalat, Allah Subhanahu wa taala memastikan tidak mungkin lalat ya. Yang kita lihat sangat kecil, sangat tidak ada harganya. Menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak diibadahi, yang esa dalam kekuasaan dan juga pemilik alam semesta. Itu makna ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua, apa bunyinya? Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad ini para ulama menafsirkan sehingga ada 26 tafsiran. Berapa tafsirannya? 26. Dan 26 ini mirip-mirip. Yang mana intisarinya adalah As-Samad maknanya adalah dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sehingga seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna As-Samad. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin kah? Orang kafir kah? Hewan, tumbuhan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah As-Samad yang maha mampu, yang maha sempurna sehingga semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sadar ataupun tidak sadar. Ya, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita meyakini Allah memiliki nama As-Samad, maka harusnya kegundahan atau rasa menghadapi ujian sendirian atau rasa tidak punya penolong itu tidak ada. Karena konsekuensi As-Samad adalah seseorang itu pasrah kepada Allah yang dia bergantung kepadanya, maha sempurna. Apapun yang dihadapi Allah mampu membantunya. Maka itulah makna As-Samad. Jadi arti ayat yang kedua adalah Allahus Samad. Allah adalah zat yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya, yang mana seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala lam yalid, yang tidak
beranak, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak dan tidak punya ibu bapak. Dia tunggal, dia ahad, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah adalah as-samad, yang sempurna. Tidak bergantung kepada siapapun. Ya, jika sesuatu itu punya anak, berarti dia butuh atau bergantung pada anaknya. Seperti dia butuh anak untuk melanjutkan legasinya, untuk melanjutkan ini itu, untuk menjaganya mungkin dia butuh sama orang lain. Ataupun jika manusia punya ibu bapak, dia butuh. Karena dengan sebab bapak ibunya lah dia ada di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Sekali lagi, as-samad. Allah tidak butuh siapapun. Dia tunggal. Dia satu dalam mengurus semuanya. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Jadi banyak sekali ya anggapan-anggapan tentang anak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan malaikat-malaikat adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini adalah ayat yang membantah itu semua. Jadi Allah adalah tunggal, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Allah Subhanahu wa taala ahadun, Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tunggal. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, itu ayat terakhir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ayat keempat ini adalah ayat penegasan dari 3 ayat sebelumnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengatur alam semesta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi walaupun makhluk-makhluknya memiliki sifat-sifat mendengar, melihat, kemudian hidup dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Walaupun sifatnya sama, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, dengan penglihatan tanpa batas dan pendengaran tanpa batas. Itulah makna dari surat Al-Ikhlas, surat yang sering kita baca, dan semoga dengan kita memahami surat Al-Ikhlas kita bisa menjalankan konsekuensinya, yaitu mengamalkan dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal esa dalam semua hal, dalam penciptaan, dalam peribadatan, dan dalam asma was sifat. Dan kita juga menghindari kesyirikan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Tadi di awal yang pada saat pembukaan yang membawakan bahwasanya anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran kadang susah dibangun subuh. Nah, ini yang kami alami atau saya sendiri alami di rumah. Anak sudah disekolahkan di SD yang menurut saya yang baik seperti itu, tapi pada realitinya terkadang juga
kami mengalami kesusahan pada saat mendidiknya. Seperti kadang-kadang setelah pulang sekolah kan kita tambahkan lagi dengan pengajian dua, belajar tentang adat dan Al-Quran. Kadang-kadang suka membantah kedua orang tuanya, atau kadang-kadang masih susah suruh seperti itu. Yang pertanyaan pertama, apakah mungkin ini disebabkan oleh dosa-dosa dari kami sebagai orang tua di masa lalu? Kalau memang iya, seperti apa yang mesti kita lakukan? Kalau saya tanya bisa. Yang kedua, bagaimana cara untuk mendidik anak-anak ini supaya memang seperti selayaknya yang kita dengar dari zaman dahulu para seperti layaknya bagaimana Ibu Yusuf ini mengajarkan seperti itu. Mohon penjelasan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama, apakah kebandelan anak ya atau ketidaksolehan anak adalah dampak dari dosa kita masa lalu? Jawabannya wallahu alam, mungkin iya. Karena di surat Al-Kahfi, kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, bahwasanya kesolehan orang tua itu adalah dampak anaknya soleh juga. Sebagaimana bisa kita baca surat Al-Kahfi, tatkala Nabi Khidir membantu untuk menegakkan bangunan yang ingin rubuh. Disebutkan situ bahwasanya bangunan itu di bawahnya ada harta karun milik kedua anak yang orang tuanya soleh. Artinya orang tua soleh berdampak dengan anaknya, kebaikan untuk anaknya ada dengan sebab dampak dari kesolehan orang tua. Dan begitu pula sebaliknya, ketolehan anak, soleh lawan katanya buat toleh. Bisa jadi karena dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi bagaimana menanggapi ini? Jawabannya adalah dengan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana mendidik anak yang dia sudah belajar Islam tapi kok tidak kelihatan ya di kesehariannya. Dari sekolahkan di SDIT, sekolah Islam terpadu, tapi kok begini, dia sudah hafal Al-Quran malah. Nah, jawabannya adalah kita lihat bagaimana para sahabat dahulu dalam belajar Al-Quran. Ya, banyak kisah, diantaranya adalah kisah dari sahabat Ibnu Umar. Maksudnya kalau tidak salah, Ibnu Umar ini menghafalkan surat Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah itu? Berapa lembar? 2,5 ya? 2,5 juz. Kira-kira Ibnu Umar ini menghafalkan Al-Baqarah berapa lama? 1 bulan? 9 tahun. Seorang sahabat. Kalau sahabat berarti kita sudah nggak usah diragukan lagi bagaimana kesolehannya. Beliau menghafalkan Al-Baqarah 9 tahun. Lama sekali. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat yang lain mereka mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kami membiasakan untuk membaca 10 ayat dan tidak beranjak menambah 10 ayat lagi sampai kami mengamalkan apa yang ada di 10 ayat sebelumnya. Jadi mereka memahami dulu, memahami, mengamalkan dulu, baru nambah. Nah, sekarang kita lihat di sekolah-sekolah Islam. Ini tentu nggak semuanya ya. Banyak yang fokus ke hafalan saja. Bagaimana hafalannya? Oh, masih kurang ini. Tambah semangat ya nak. Tapi kurang dalam memahamkan anak-anak kandungan surat yang dia hafalkan. Contohnya Al-Ikhlas ini. Berapa banyak anak-anak yang sekolah di SDIT yang faham isi Al-Ikhlas? Berapa kira-kira? Banyak tidak? Sangat sedikit. Dan tentu ini PR terutama bagi sekolah-sekolah ya. Kemudian juga bagi kita orang tua yang sudah menyekolahkan anak yang sekolah seperti itu.
Nah, tugas kita adalah memahamkan dengan cara yang menarik. Dan kita semua tahu anak-anak kita seperti apa. Oh, anak saya ini sukanya tuh dia diajarin kalau lagi jalan di mobil. Di mobil berarti kita jelasin dengan bahasa yang mengena. Nah, berarti sebelum kita mengajari anak, kita harus paham dengan pemahaman yang sangat ini, ikhlas. Karena bagaimana mungkin kita nggak paham tapi ngajarin. Kita pahami dulu, kita ringkas dengan bahasa yang sederhana, kita ajarkan. Setelah kita ajarkan, nah itulah surat Al-Ikhlas itu isinya adalah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur kita ini dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tentu kita semua mengetahui kondisi anak-anak kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika sekolah tidak ada pelajaran untuk memahamkan tafsir Al-Quran kepada anak-anak kita sendiri sebagai orang tua. Di sekolah udah hafal, di rumah kita berusaha untuk memahamkan kepada anak-anak surat-surat yang dia hafal. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kita ajarkan sekali lagi dengan cara yang sederhana ya. Jangan kita dudukin anak di depan siapa namanya? Abdullah misalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin ini artinya alhamdulillah. Bosan ya. Tapi kita ringkas dengan kata-kata yang sederhana lah. Seperti itu solusi yang bisa coba insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya silakan Pak Syafi. Di ayat pertama tadi kan bahwa Allah itu Esa Tunggal, kemudian salah satu turunannya adalah bahwasanya Allah itu memiliki rububiyah ya, mengatur segala sesuatunya. Seringkali kita itu mengalami hal yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita gitu ya. Terus kemudian beberapa dari kita tentu kecewa karena tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Nah, apakah rasa kecewa ini termasuk daripada kita tidak memahami bahwa ya Allah yang mengatur segala sesuatu ini. Nah, sebatas mana sih kita boleh kecewa dan mentadaburi apa-apa yang perlu kita evaluasi untuk menjadi improvement bagi kita gitu. Dan apabila kita kecewa yang terlalu berlarut itu cara obatnya bagaimana Pak? Istighfar saja atau ada kiat-kiatnya? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus ya. Apakah tatkala kita mendapatkan takdir yang buruk, kita kecewa? Apakah kecewa tersebut berarti tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur dan sebagainya? Jawabannya kita harus bedakan sedih dan kecewa. Kecewa berarti tidak terima ya. Yang saya pahami kecewa adalah tidak terima. Kalau sedih adalah hal yang manusiawi. Nah, untuk sedih ini Rasulullah pun pernah sedih. Tatkala anaknya yang bernama Ibrahim yang meninggal dunia, Rasulullah pun sedih, nangis. Para sahabat melihat. Rasulullah SAW mengatakan, ya ini manusiawi. Ya, seorang sedih itu manusia, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kecewa adalah tidak terima. Artinya dia mempertanyakan kenapa Allah melakukan demikian. Berarti ini adalah tidak meyakini bahwasanya Allah itu Esa dalam takdirnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha baik dalam memutuskan takdirnya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang artinya Maha bijaksana. Yang mana kalau kita maknai bijaksana ini adalah sesuatu yang jika memutuskan pasti benar dan pasti baik. Ya, kalau kita lihat ada orang yang arif dan bijaksana, bagaimana dia? Ada hakim ini arif dan bijaksana. Dia hakim yang adil, dia hakim yang baik, yang keputusan tepat dan akurat. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, yang jika memutuskan sesuatu pasti baik untuk hamba-hambanya. Tapi kita mungkin gak lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Jadi jika kita kecewa, tidak terima, bagaimana solusinya? Jawabannya kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Karena itu tidak boleh mempertanyakan
kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk kembali mengimani bahwasanya takdir Allah adalah baik semuanya. Baik untuk hamba itu yang menerima takdir buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lagi cukup ya. Ya, alhamdulillah hari ini atau malam hari ini kita sudah membahas tentang surat yang agung yaitu Al-Ikhlas. Harapannya ketika kita baca surat Al-Ikhlas, terutama dalam sholat, kita bisa merenungkannya sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.